Pindang gombyang kepala manyung ini, fams, menu khas dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Rasa kuah kuning yang kaya rempah, nikmat banget. Ditambah taburan bawang goreng, makin gurih, fams. Sekali coba, gak mau berhenti ngunyah nih. Hihihi. Bukan cuma enak, kepala ikan manyung ini baik untuk kesehatan. Kandungan minyak ikan di dalamnya bisa meningkatkan hormon serotin di dalam otak, sehingga bisa mengurangi gejala depresi tuh. Warna kuning pada hidangan ini bisa memberikan rangsangan nafsu makan dan perasaan bahagia. Makan jadi lebih berselera. Wah, harus hati-hati sama timbangan berat badan nih. Hihihi. Ini dia bahan untuk membuatnya. Iya, fams, kepala ikan manyung. Kalian pasti udah tahu dong kalau ikan manyung biasa dibuat menjadi ikan asin jambal roti. Biasanya sih hanya bagian badannya saja yang dipakai. Untuk kepala ikan manyung dianggap sebagai limbah, fams. Daripada dibuang begitu saja, kepala ikan manyung ini diolah menjadi pindang gombyang. Rempah yang wajib ada si kuning kunyit, fams. Warna kuning pada tanaman kurman longa ini menandakan kalau kunyit mengandung kurkumin. Nah, ini dia yang menyebabkan nafsu makan meroket. Lanjut, tumis bumbu rempah untuk mengeluarkan aroma harum semerbak. Lanjut, haluskan bumbu agar minyak atsiri keluar secara maksimal. Tuang bumbu ke dalam air, fams. Jangan lupa tambahkan air asam biar rasanya semakin segar. Disusul kepala ikan manyung, fams. Sedap! Di Jawa Barat, pindang dikenal sebagai proses pengawetan ikan dengan kadar garam yang rendah. Kalau pindang gombyang manyung ini berbeda, fams. Kalau lihat dari tampilannya justru mirip dengan pindang dari Pulau Sumatera dengan warna kuning yang cantik. For your info nih, selain bisa meningkatkan nafsu makan, warna kuning pada makanan ternyata bisa menilai kepribadian seseorang loh. Katanya sih orang yang suka warna kuning memiliki tipe petualang dan optimistis. Gak perlu dimasak terlalu lama, pindang gombyang siap disajikan. Perut jadi lapar nih. Gak seperti rolade kebanyakan yang berisi daging. Rolade dari pantai utara Pulau Jawa ini dibuat dari ikan dan udang, fams. Kenalin ya, ini namanya rolade ikan udang sambal balado dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bukan cuma gurih dan renyah, rolade ini semakin nikmat dengan siraman saus sambal. Dijamin kalian akan tergoda dengan kenikmatannya deh. Oh iya, rolade ternyata makanan yang berasal dari Eropa. Asal kata rolade berasal dari bahasa Perancis, yaitu roulade atau roller yang artinya menggulung. Kalau rolade dari Eropa berbeda dengan rolade ini loh. Di Eropa sana rolade isiannya berupa daging, keju, dan sayuran. Kalau rolade Nusantara isiannya ikan dan udang dengan cita rasa pedas. Rasanya cadas. Ikan dan udang juga memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Misalnya menguatkan tulang, menjaga kesehatan kulit dan rambut. Udang juga mengandung 21% vitamin B12 untuk menunjang produksi sel darah merah tuh, sehingga bisa mencegah anemia. Lihat, fams, bahan yang dibutuhkan sudah lengkap nih. Langsung kita buat aja yuk. Kali ini kita pakai jenis udang faname yang banyak dibudidaya di Indramayu. Kalau nggak ada, kalian bisa gunakan jenis udang apa aja kok. Pokoknya sesuaikan dengan selera aja. Kalian tahu nggak, fams, kalau darah udang tidak mengandung hemoglobin. Itulah yang membuat darah udang tidak berwarna merah. Rolade ini, fams, dibuat dengan telur, campur dengan tepung ya. Bagian putih dan kuning telur ini fungsinya sama-sama untuk mengembangkan adonan kue. Tapi kalian bisa mendapatkan tekstur kue yang berbeda. Kuning telur bisa menghasilkan tekstur kue yang lebih halus dan lembut. Sedangkan putih telur hasilnya menjadi lebih keras tuh. Kalau digabung, tekstur kue yang dihasilkan bisa pas kok. Oh iya, jenis tepung terigu yang dipakai mengandung protein tinggi loh, fams. Kandungan gluten yang tinggi bisa menghasilkan tekstur rolade yang kenyal dan elastis. Nah, giliran isiannya nih. Pisahkan daging ikan tenggiri dari tulangnya ya. Lalu hancurkan deh. Fams, hewan yang memiliki tubuh menyerupai torpedo ini biasa hidup di perairan pantai dan karang loh. Tinggal campur deh daging udang bersama ikan. Aduk sampai rata ya, fams. Supaya vitaminnya makin lengkap, tambahkan wortel dan sayuran lain, fams. Selain baik untuk kesehatan mata, wortel bisa menjaga kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme tubuh, dan menyembuhkan luka. Kandungan vitamin A pada wortel bisa mengurangi kemerahan dan peradangan pada kulit.
Pantesan ya, wortel cocok dijadikan masker wajah. Aduk sampai semua bahannya rata, fams. Gak ketinggalan bumbunya ya. Ada bawang merah, bawang putih halus, serta tepung terigu. Tinggal gulung aja deh. Taruh adonan isian di atas adonan kulit ya, fams. Supaya rapi, bungkus pakai daun pisang deh. Fams, daun pisang mengandung senyawa polifenol yang gak cuma berperan sebagai antioksidan, tapi bisa menambah rasa sedap pada masakan. Daun pisang juga memiliki sifat antibakteri yang membuat makanan gak cepat basi dan mudah terkontaminasi tuh. Gak heran kalau daun pisang digunakan untuk membungkus makanan sejak dulu. Kalau sudah dibungkus, tinggal kukus aja deh, fams. Teknik mengukus makanan ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu loh. Selain bisa mematangkan makanan, proses mengukus juga punya banyak manfaat. Misalnya, bisa membuat makanan rendah kolesterol, menjaga nutrisi, dan mengurangi resiko kanker. Kalau sudah matang, buka bungkusan daun pisang, fams. Biar teksturnya renyah, goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Biar makin mantul, kita bikin sambal balado, fams. Bumbu halus ditumis, fams. Kalau sudah harum, rolade ikan udang siap disajikan. Siapa mau coba? Kalau yang ini namanya bubur lolos, fams. Masih kudapan dari Kabupaten Majalengka. Biasanya sih menu ini dibuat sebagai menu untuk acara 7 bulanan kehamilan masyarakat Sunda. Bubur ini menjadi simbol agar proses melahirkan ibu dimudahkan alias lolos atau lancar. Cita rasa kudapan ini legit, gurih, dan teksturnya lembut. Kalian gak bakal nolak untuk menyantapnya deh. Kalau dilihat dari bentuknya sih mirip kayak dodol Betawi ya, fams. Ayo deh, kita lihat cara bikinnya. Campur tepung ketan dan santan kelapa, fams. Aduk-aduk sampai rata ya. Lalu hancurkan gula merah. For your info nih, gula merah atau gula aren terkadang dianggap sebagai pemanis yang sama. Meski bentuknya serupa, bahan bakunya berbeda tuh. Gula merah biasanya dibuat dari air nira pohon kelapa, sedangkan gula aren dari nira pohon enau atau areng. Kalau manfaatnya sih mirip, fams. Nutrisi dan vitamin B di dalamnya bisa membuat perasaan bahagia dan tubuh lebih kuat berstamina. Keren deh. Fams, daun pandan gak boleh ketinggalan supaya aromanya harum. Hebatnya lagi, daun pandan ini bisa mengatasi rematik dan menjaga kesehatan rambut loh. Kalau semua bahan gula sudah larut dan rata, campur ke dalam adonan tepung beras tadi. Aduk sampai tekstur adonannya kental deh. Proses memasak ini juga butuh waktu yang lama tuh. Saat dimasak, adonan juga harus terus diaduk supaya nggak lengket dan gosong, fams. Langsung kita bungkus pakai daun pisang deh. Selanjutnya kita bikin toppingnya, fams. Rebus santan hingga mengeluarkan minyak. Oh iya, tepung ini disebut blondo yang bisa memberikan sensasi cita rasa masakan lebih gurih. Kalau blondo udah matang, siram di atas bubur lolos, fams. Tinggal disantap aja deh. Kalian wajib cobain kudapan bulat dengan tekstur kenyal ini nih. Namanya bubur gintir, makanan khas Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di berbagai daerah, bubur gintir ini memiliki nama dan bahan baku yang berbeda. Di Betawi, bubur gintir dinamakan biji salak yang dibuat dari ubi jalar dan tepung tapioka. Kalau di Jawa Tengah bernama bubur candil dengan bahan baku tepung, beras, ketan. Untuk manisnya, sama-sama dibuat dari gula merah dan santan. Rasanya nggak usah diragukan lagi deh. Enak, apalagi ditambah siraman santan. Jadinya rasanya gurih dan nagih. For your info nih, di Indramayu bubur gintir ini biasa disajikan saat petani ingin panen padi. Bubur gintir kemudian diberikan ke tetangga sekitar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang melimpah. Ini, fams, bahan-bahan yang dipakai untuk membuatnya. Ada tepung beras, kelapa, pewarna makanan, dan daun pandan. Adonan diaduk sampai teksturnya kalis, fams. Tepung beras ini bukan cuma baik untuk tubuh, tapi bisa untuk kecantikan kulit loh. Kandungan amino benzoic acids dalam tepung beras berperan sebagai tabir surya alami tuh, sehingga bisa menangkal pengaruh buruk sinar ultraviolet pada kulit. Jangan lupa parutan kelapa ya. Ngomongin soal kelapa nih, di Indonesia banyak sekali terdapat olahan dari kelapa, terutama makanan yang diolah dari santan, fams.
Banyaknya hidangan dari kelapa disebabkan nenek moyang Indonesia sangat dekat dengan kelapa, sehingga pohon kelapa itu mudah ditemui dimanapun. So, jangan heran kalau kuliner dari kelapa sangat mudah dijumpai di Nusantara. Setelah kalis, adonan dibagi dua dan diberi pewarna supaya cantik dan menarik. Nusantara bukan cuma kaya olahan dari santan saja, tapi santan sangat baik untuk kesehatan. Kandungan asam laurat rantai sedang pada santan sangat mirip dengan kandungan yang ada di dalam air susu ibu. Di dalam tubuh asam laurat ini diubah menjadi minolaurin yang berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, dan antiprotozoa. Keren ya! Bahkan monolaurin ini bisa merusak virus penyebab penyakit HIV, herpes, dan influenza. Langsung aja kita rebus bubur gintir nih. Nggak butuh waktu lama, bubur gintir yang sudah mengapung sudah bisa diangkat dan dinikmati. Istimewa ya. Nama menu ini unik, Fems. Ular. Bukan berarti dibuat dari ular sungguhan ya, tapi bahan bakunya dari mie. Kudapan khas dari Kabupaten Majalengka ini sekilas mirip dengan putu mayang dari Betawi. Tapi kalau lihat bentuk yang unik gini, jadi sayang banget untuk menyantapnya ya. Cantik banget sih. Hihihi. Camilan berwarna ini memiliki tekstur yang kenyal dan lembut, Fems. Tambahan topping parutan kelapa dan kuah santan gula merah membuat cita rasanya makin sedap. Pas banget nih disantap saat santai bersama keluarga. Jadi makin terasa dekat kekeluargaannya. Manfaat lain untuk tubuh bisa meningkatkan metabolisme, mengendalikan nafsu makan, dan menurunkan berat badan. Fems, kalian bisa loh membuatnya sendiri di rumah. Kita kasih tahu caranya deh. Tepung beras menjadi bahan utamanya. Oh iya, tepung beras biasa menjadi pilihan untuk dikonsumsi oleh orang yang mengalami intoleransi terhadap gluten. Tepung beras juga bisa membuat tekstur makanan menjadi lebih renyah tuh. Lanjut, santan direbus dengan daun pandan, Fems. Lalu campur dengan tepung beras. Aduk sampai kalis deh. Jangan lupa kasih taburan gula pasir biar rasanya manis kayak kamu. Hahaha. For your info nih, selain penambah aroma harum, daun pandan juga bisa menghilangkan bau apak tepung beras. Selanjutnya, adonan dibagi menjadi dua, Fems. Satu bagian tepung diberi tepung tapioka supaya teksturnya kenyal. For your info nih, tepung ini biasa digunakan penduduk asli bagian timur laut Brasil, Fems. Tapioka berasal dari kata tupi yang merujuk pada proses pengolahan singkong agar bisa dikonsumsi. Kemudian kata ini berubah menjadi tapioka yang berasal dari bahasa Portugis yang mendarat di Brasil pada tahun 1707. Langsung aja deh kita kasih pewarna makanan, jadi aman dikonsumsi, Fems. Sebelum dibentuk, siapkan alasnya dari daun pisang, Fems. Jangan lupa oles dengan minyak goreng supaya adonan kue nggak lengket. Lihat nih, bentuknya udah kayak mie ya. Warna-warni makanan ini juga cantik, Fems. Fems, warna merah makanan bisa menarik mata untuk menyantapnya tuh. Katanya sih seseorang yang menyukai warna merah memiliki pribadi yang ceria, penuh semangat, dan antusias dalam menjalani hari tuh. Nah, sudah rapi nih. Adonan kue tinggal dikukus saja. Proses kukus ternyata nggak cuma sehat loh, tapi bisa membuat kue matang tanpa merusak warna dan teksturnya tuh. Mantap! Untuk toppingnya, santan direbus dengan gula merah, Fems. Gula merah bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh loh, karena kandungan zat besi yang tinggi. Jangan lupa kasih daun pandan biar aromanya makin sedap ya. Kalau sudah matang, langsung siram kue ular dengan kuah manisnya. Siapa mau coba? Udah kenyang kan? Waktunya jalan-jalan nih. Kali ini kita wisata ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kita nikmati keindahan alam yang asri. Suasana alam yang penuh pepohonan kayak gini, sayang banget kalau nggak diabadikan, Fems. Hitung-hitung bisa nambahin koleksi foto kalian. Hahaha. Kalau kalian pecinta permainan yang menguji adrenalin, wajib naik Flying Fox dan sepeda gantung ini nih. Rasakan deh sensasi mengayuh sepeda dari ketinggian dengan seutas tali. Rasanya ngeri-ngeri sedap. Hahaha. For your info nih, permainan yang memacu adrenalin ini gak cuma menyenangkan loh, Fems, tapi bermanfaat untuk kesehatan. Katanya sih level adrenalin yang meningkat di dalam darah dapat meruntuhkan glikogen sebagai penyedia glukosa untuk otot tubuh. Selain itu, otot halus pada paru-paru juga bisa beristirahat saat adrenalin diproduksi, sehingga bisa membuat kita bernapas lebih mudah. Di sini, kalian juga bisa belajar berkuda layaknya keluarga kerajaan loh.
Berkuda nggak cuma asyik, tapi bermanfaat juga untuk tubuh, serta mengurangi penyakit kardiovaskular, melatih mental, dan meningkatkan fleksibilitas. Seru deh! Kalau kurang puas, lanjut main basah-basahan. Kita nikmati kesegaran air pegunungan di sekitar. Wah, asyiknya! Nggak cuma sekedar main air, fams. Di sini kita juga bisa narsis di dalam air tuh. Bukan cuma ikan, fams. Bagian dasar kolam ada motor bekas yang dijadikan properti untuk berfoto. Nggak gampang tuh foto di dalam air. Kalian bukan cuma menahan nafas, tapi harus bisa menahan tubuh saat berada di dalam air. Supaya gampang, bisa pakai alat pemberat di pinggang ya. Nah, tinggal action aja nih. Keren banget kan? Masih di Kuningan, Jawa Barat nih, kita ke tempat wisata yang hits juga nih. Ini dia Telaga Biru Cicerem. Telaga Biru Cicerem atau Situ Cicerem dikenal sebagai telaga alami yang letaknya persis di bawah kaki Gunung Ciremai, fams. Selain rimbunnya pepohonan, keindahan wisata bisa dilihat dari air yang jernih dan berwarna biru. Pantesan aja tempat ini dijuluki Labuan Cermin dari Kuningan. Di sini juga kita bisa ngasih makan ikan warna-warni di dalam telaga. Gak usah repot-repot bawa makanan ikan dari rumah segala. Di sini juga banyak penjualnya kok. Ikan warna-warni ini juga memberikan keindahan bagi mereka yang ingin mengabadikan momen loh. Selain itu, kita juga bisa foto sepuasnya di atas ayunan. Asiknya, serasa melayang di udara, fams. Kalau takut naik ayunan sendiri, bisa kok ditemenin sama pasangan kamu. Jangan baper ya buat yang jomblo. Hahaha. Katanya sih, fams, keberadaan telaga ini tidak terlepas dari kedatangan Wali Songo yang memukulkan tongkatnya di kawasan ini nih. Gak disangka, pukulan tongkat tadi bisa mengeluarkan mata air hingga membentuk sebuah danau, fams. Uniknya lagi, telaga ini gak pernah surut meskipun sedang dilanda musim kering. Ditunggu kedatangannya ya, tapi ingat pesan ibu, fams, selalu jaga jarak agar pandemi ini segera berlalu. Jangan cuma tahu atau tempe aja, fams. Kalian juga wajib nyicipin kuliner turunan dari kedelai ini nih. Kenalin ya, ini namanya tumis hampas kecap, menu khas dari Majalengka, Jawa Barat. Jangan ragu sama rasanya, sedap banget deh. Oh iya, kalian tahu hampas kecap kan? Itu loh, limbah padat yang dihasilkan dari sisa pengolahan kecap. Nggak nyangka ya, kalau hampas yang dikira sampah ini bisa jadi menu yang nikmat dan bergizi. Sensasi rasanya legit, pedas, dan gurih. Dijamin bakal nagih loh. Hampas kecap ini katanya bisa menurunkan penyakit diabetes mellitus loh, fams. Wah, keren, fams. Nah, ini dia hampas kecapnya, fams. Hampas kecap ini, fams, mengandung antioksidan yang tinggi, berupa antosianin yang terdapat dari pigmen hitam pada kedelai hitam. Senyawa antioksidan pada hampas kecap ini namanya isoflavon. Biasanya sih juga bisa dijumpai pada olahan kedelai terfermentasi seperti tempe dan kecap. Sekarang tumis bumbunya, fams, biar makin nikmat dan harum. Oh iya, teknik menumis atau cah sebenarnya berasal dari Tionghoa. Cah berasal dari kata fan chow, yang artinya memutar dan menggoreng. Katanya sih teknik menumis ini sudah ada sejak kekuasaan dinasti Han pada 220 Masehi. Merakyatnya teknik memasak ini terjadi pada era dinasti Ming tahun 1300-an dan derasnya arus migrasi orang Tionghoa yang masuk ke Indonesia, menyusul penemuan bentuk wajan yang paling proporsional untuk menumis. Sekarang masukkan hampas kecap, fams, disusul kecap manis supaya rasa masakan makin legit. Biar makin mantap, tambahkan tomat dan daun bawang. Gak cuma bikin enak masakan, fams, daun bawang juga punya manfaat. Mulai menjaga kesehatan mata, mengurangi resiko kanker, dan mencegah flu. Kalau semua rasa sudah berpadu, siap dihidangkan di atas meja. Kalau yang gak suka dingin, jahe, serai, gak bisa dipandang sebelah mata, fams. Fams, manfaat rebusan serai dan jahe sudah digadang-gadang sejak dahulu kala. Dulunya sih, klaim khasiatnya hanya didasarkan pada cerita turun-temurun saja. Tapi ternyata secara ilmiah, manfaat jahe maupun serai juga bisa membuktikan sebagai rempah yang menyehatkan tubuh.
Jahe maupun serai menjadi rempah yang kaya antioksidan, yaitu senyawa yang bisa melindungi tubuh dari paparan radikal bebas berlebih. Selain itu, kedua rempah ini juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida yang didapatkan dari makanan yang tidak sehat, Fems. Udah dulu ya, Fems, informasi Ragam Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap nonton Ragam Indonesia ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.